Dianggap sudah bisa kan. Boleh. Nah, ini saya share ya. Iya. Sudah langsung. Udah ya. Nah, jadi kira-kira gitu tentang. Nah, tapi ada satu hal mungkin kemarin sempat saya singgung juga. Jadi kalau idealnya gitu kira-kira gitu. Saya sebenarnya kalau perbaikan faktor daya saya nggak mengubah daya watt, tapi yang saya ubah daya var. Nah, tapi di apa nih? Oh, nah, secara teori ya seperti itu. Kenapa? Karena secara teori saya sebenarnya apa sih? Terus karena teori tidak melihat adanya rugi-rugi di saluran. Jadi kalau tadi saya gambar begini, ini beban gitu. Kemudian saya pasang kapasitor dekat beban sudah. Nah, ini kan seperti ini, tegangan di sini dengan di sini sama. Tapi pada kenyataannya, kenapa ya? Nah, kabel ini gitu. Tuh, kan? Oh, itunya mati ya? Nah, pada kenyataannya nggak seperti ini. Jadi ini sebenarnya kalau di industri beban itu belum tentu dekat dengan trafo incoming dari PLN. Oke, jadi ini anggap trafo incoming dari PLN. Nah, beban itu jauh, gitu. Apa? Ada impedansi di sini, ada RL di sini. Nah, itu. Ya. Kemudian saya pasang ini bebannya ini gitu. Kompresor misalnya. Nah, kemudian saya pasang kapasitor. Gitu. Ya kan? Nah, pada saat saya pasang kapasitor ini, arus yang tadinya arus di jaringan ini kan harusnya tadi sama dengan di sini kan? Yang 4,4 ampere. Kemudian saya pasang kapasitor turun arusnya di sini. Harusnya turun. Jadi 3, sekian. Oke. Nah, itu kita bisa hitung. Sebenarnya ada kehilangan daya akibat R di sini. Yaitu sebesar I kuadrat R. Tadinya I kuadrat R itu 4,4 kuadrat kali R. Nah, setelah saya turunkan arusnya, pakai kapasitor itu, jadi 3, sekian kuadrat kali R. Artinya apa? Kalau saya pasang kWh meter di sini, kWh-nya turun memang. Turun. Nah, jadi sebenarnya perbaikan faktor daya ini di dalam industri itu juga bisa menurunkan kWh. Walaupun bukan kWh beban. kWh beban nggak bisa diturunkan. Ya, karena memang bebannya begitu. Dia butuh 1000 watt ya, akan dia tarik 1000 watt. Tapi di saluran itu akan tergantung dari arus. Kalau arusnya saya bisa turunkan, kan saya bisa menurunkan juga kWh I kuadrat R-nya kan itu watt juga. Nah, ini juga terjadi di jaringan PLN secara luas. Kita bisa pahami bahwa jaringan PLN kan pakai kawat-kawat juga. Sehingga apabila kita memiliki faktor daya itu dekat kepada 1, sebenarnya arus yang mengalir pada PLN itu jadi minimum. Sehingga losses di PLN itu jadi turun. Nah, itulah mengapa muncul 0,85, 0,9 peraturan dari
Kementerian SDM itu supaya apa? Supaya losses teknisnya PLN itu bisa turun. Chemical losses, ya. Jadi bisa dipahami ya, kenapa sih kok 0,5? Ya, karena supaya losses teknis di jaringannya PLN, saluran transmisi, saluran distribusi itu bisa turun. Karena nggak ada yang bayar itu. Losses jaringan itu. Nggak ada yang bayar. Kan hilang aja. PLN menjual di mana? PLN menjual di masang meternya itu di dekat beban kan, di depan rumah kita kan. Ya. Losses yang di jaringan yang menuju rumah kita siapa yang bayar? Nggak ada. Gitu. Makanya ditetapkan pakai cost fee. Cuman kalau kita di rumah nggak ada. Yang ditetapkan untuk industri saja, 0,85, 0,9. Tanya, Pak. Ya. Kalau untuk per satu itu kan satu kapasitor satu beban, Pak. Kalau Ya. pada industrial itu baiknya berapa, Pak? Per beban itu di sampingnya ada kapasitor atau gimana itu? Nah, Optimumnya, Pak. kalau industri, mereka tidak begitu peduli dengan proses di dalam jaringan industri mereka, enggak. Mereka cuma peduli dengan penalti yang 0,85 itu. Sehingga yang mereka lakukan itu meletakkan, jadi ini misalnya trafo PLN ya, trafo incoming ya, mereka meletakkan kapasitornya di dekat sini. Nah gitu. Yang kita sebut dengan kapasitor bank ya. Jadi mereka nggak begitu peduli, yang penting tidak penalti. Karena investasi memasang kapasitor itu jadi lebih besar dibandingkan memasang di satu tempat. Gitu. Dibandingkan mereka bayar penalti itu. Jadi penalti itu lebih mereka perhatikan gitu dibandingkan. Nah, ya. Biasanya saya juga kalau di cost fee-nya kadang berubah-ubah, Pak. Ya memang gitu. Sementara aturannya kan nanti setiap jam. Ya. Nah, kalau secara teoritis, bagaimana cara menjaga supaya waktu itu tetap di atas 0,9, Pak? Ya, ini kapasitor bank. Jadi kapasitor bank itu isinya kapasitor, tapi banyak. Tuh. Jadi, ini misalnya jadi saluran distribusinya ya. Ini ada saklar tuh. Nah, gitu. Ini saklar. Gantung bebannya, ban berubah, kompresor berubah-ubah, biasa kan? Hilang. Kompresor itu kan nyala, padam, kan? Biasanya kompresor untuk menahan tekanan angin kan, nyala terus padam. Nah, itu nanti si kapasitor ini, misalnya sekarang 2 masuk kapasitornya, pada saat kompresor nyala 5 masuk gitu kan, nanti kebuka lagi. Ini banyak nih ininya, mana nih? Kapasitornya banyak ini. Makanya disebut kapasitor bank kapasitor. Ada kontrolnya sendiri, Pak? Ada beberapa teknik kendalinya. Paling gampang adalah mendeteksi arus. Jadi arus dideteksi, kemudian dia coba masukin kapasitornya. Turun nggak arusnya? Kalau turun dia masukin lagi satu lagi. Turun nggak arusnya? Sampai kemudian dia masukin, kok naik? Nah, berarti yang tadi. Yang sebelumnya itu lepas lagi. Tadi minimumnya. Cek aja arus inputnya. Karena pada saat cost fee-nya mendekati 1, arus itu minimum. Itu paling gampang tuh. Paling gampang seperti itu. Ya, Pak. Ya. Di trafonya kan apa? Oh enggak. Trafo aja. Nah, trafonya PLN sebenarnya juga bukan trafo PLN, trafonya industri itu, tapi nanti dihibahkan ke PLN. Jadi misalnya saya pelanggan nih, mau bikin pabrik, ya. Saya bilang ke PLN, saya mau bikin pabrik, butuh daya sekian. Oke, ini kamu beli ini. Termasuk trafo itu. Trafo pengamannya, proteksi dan sebagainya di dalam satu gedung. Kita bikin gedungnya, kita bikin trafonya, bikin sistemnya. Udah selesai, nanti buat surat bahwa semua peralatan gedung ini diserahkan kepada PLN. Bayar industrinya, memang begitu. Karena si gedung ini akan diakses oleh petugas PLN. Maintenance-nya, kemudian naruh meternya itu akan dilakukan oleh PLN. Saya nggak tahu, tapi trafonya pun kemungkinan oleh PLN ya, nggak tahu sih, saya nggak tahu persis.
maksud saya minyak trafonya ganti dan sebagainya itu akan dimaintain oleh PLN. Tapi beli awalnya itu oleh industri itu. Nah, kapasitor bank itu diletakkan bukan di gedung itu, luar di area industri itu. Meter nanti di gedung itu, di gedung yang trafo PLN. Oke ya, jadi kalau kapasitor bank yang ada di industri itu tujuannya adalah untuk menghindari penalti dari PLN. Bagi PLN ya nggak jadi masalah bagi PLN. Memang itu tujuannya supaya apa? Supaya jaringan PLN itu menjadi lebih rendah losesnya ya. Nggak peduli PLN dengan penalti nggak penalti. Yang jelas kamu di titik itu cost fee-nya harus sekian supaya losis saya minimum. Itu si PLN gitu. Nah, sebenarnya industri bisa menghemat lagi seperti yang tadi saya katakan tuh yang meletakkan kapasitor di dekat beban-bebannya supaya losses distribusinya itu bisa turun. Nah, ini saya sebenarnya lagi jualan juga. Saya ada apa namanya kerjasama dengan satu perusahaan. Ya, jadi kita lihat dulu beban-bebannya. Kan beban itu berubah kan? Nah, jadi kita lihat dulu, diukur, nanti kita hitungkan berapa besar kapasitor yang harus dipasang. Beda-beda ya beban, beda-beda. Kalau misalnya perubahan tarif dari awal dari bisnis ke industri, itu kan apa namanya mempengaruhi tarif juga ya. Ya, levelnya ya. Jadi apa namanya ada IR1 ada saat ini ngurus pembayaran listrik gitu. Ada apa namanya kan bulan Agustus tuh baru perubahan dari bisnis ke industri. Ya. Ketika di bulan terakhir yang kemarin berarti ya bayar jatuh tempo dari tanggal 20 itu kalau saya nggak komplain ke PLN kita bayar 5 juta Pak. Wah. Setelah saya komplain mereka koreksi kita bayar cuma 1,5. Nah itu apakah ada apa namanya permasalahan dari mereka atau gimana sih Pak? Ya. Jadi gini itu petugas PLN itu. Jadi petugas PLN yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat itu tidak setiap bulan. Tidak setiap bulan. Mereka outsource itu ya. Jadi mereka bayar satu perusahaan tertentu untuk ngambilin data ada kan ke rumah nggak meter itu kan. Itu belum tentu setiap bulan. Jadi misalnya bulan Januari dia nyatet, Februari belum tentu datang, Maret belum tentu datang, nanti datang lagi bulan April. Terus dari mana itu muncul? Dari catatan bulan Januari dan Desember. Yes. Nah, misalnya Januari Desember itu selisihnya kita dapat 300 kWh. Berarti pemakaian Januari Februari diasumsikan 300 kWh oleh dia itu. Februari Maret dianggap 300 kWh. Terus dia nyatet di bulan April, ternyata enggak 300 kWh kemarin. Dikoreksi tagihan. Iya, hampir. Kayak gitu. Nah, problemnya apabila di masa estimasi itu ternyata pabriknya lagi nggak ada orang, bayar dulu, kita tetap bayar. Kok bayar masih segini ya? Berarti ada duit tuh ditabung di PLN. Iya, benar. Nah, itu menimbulkan banyak dispute itu. Begitu juga apabila kita pada saat dicatat kebetulan lagi kecil. Lagi keluar kota ya untung. Ditagihkan cuman 100.000, padahal kita pakai 1.000.000 misalnya. Berarti si PLN akan nagih itu yang 900.000 itu berapa bu? Jadi KWH dia, ternyata kemarin salah. Makanya muncul ada 18 juta. Tagihan saya begini. Gitu. Nah, jadi itulah ceritanya. Dia nggak bisa setiap apa namanya, karena kan masih pakai orang. Makanya kan belakangan ini mereka pakai eye control segala itu untuk secara real time ambilin data itu. Cuman memang itu ribut dengan Telkom kan. Karena kalau dia pasang device di KWH meternya itu dan pakai fiber,
device-nya. Maka sekarang udah sebenarnya. Nah, punyanya PLN-net itu. PLN-net, iPhone-net. Jadi sudah langganan internet lewat PLN. Iya. Itu sebenarnya dispute dengan Telkom lama itu. Berantemnya lama sekali. Bukan dia punya Telkom kan? Iya. Indihome-nya PLN dulu. Karena di pelanggannya 70 juta seluruh Indonesia. Itu pasar. Nah, makmum saya harusnya bagi-bagi ya kalau sudah gitu ya. Jadi area ini adalah ini nggak berantem. Ya, Kan terkait kan ada undang yang minimal 0,9 di sisi interkoneksi gitu. ya. Ada hubungan dengan PSD ada pembatasan yang 15% dari daerah pasar, Ya. juga peraturan mungkin kalau mau interkoneksi mau on grid LTS itu Pak, kan peraturan itu Pak harus sudah Ya. yang costnya sekian gitu Pak. Nah, itu kalau misalnya off itu apakah kita juga perlu mengurus perizinan seperti itu Pak? Ya, jadi ada peraturan, tapi saya agak bingung dengan peraturannya. 15 sampai 20% kan gitu Iya. nyebutnya. Jadi kalau kita ingin masang PLTS, maka kapasitas dayanya harus 15 maksimum 15 sampai 20% dari kapasitas daya terpasang kita dari PLN. Itu kayaknya bukan peraturan, itu dari mana ya? Peraturan siapa itu ya? Hah? Kementerian SDM juga. Nah, itu agak aneh ya. Harusnya nggak boleh pakai antara orang itu nggak boleh sama saya. Itu dispute itu. Jadi terus apa namanya? Yang namanya peraturan itu pertama dia itu fix ya. Karena gimana caranya kita kalau sudah peraturan kan ada sanksi masalahnya. Ini kalau nggak fix gitu itu satu. Yang kedua, gimana cara ngeceknya? Makanya sebenarnya itu subject to apa ya? Apa istilahnya kalau diprotes tuh ke mahkamah apa? Kasar. Judicial review ya. Walaupun itu belum produk undang-undang kan, masih di peraturan kementerian. Jadi ya mungkin ada judicial review dari produk kementerian. Karena yang penting bukan itu sebenarnya. Yang penting itu adalah tidak ekspor PLN. Jadi yang penting itu jangan sampai kita itu ekspor ke PLN. Nah ini mungkin saya jelasin. Mau dengerin? Takutnya nggak mau dengerin. Jadi sih kalau mau saya sih kucing-kucingan aja. Intinya itu. Di entah itu Maret, Maret mungkin kemarin dasar gadget sendiri juga yang pakai diesel di rumah. Karena punya switch sendiri tuh Pak. Ketika PLN sudah mati, mereka switch ke gadget sendiri, pakai switch kayak gitu. Itu kan Upgrade. nggak boleh tuh kalau kita pakai mau langsung seperti itu, terus memungkinkan dan apakah boleh? Kalau PLTS-nya off-grid nggak apa-apa. Tapi kalau PLTS-nya on-grid, kalau menurut saya sih nggak apa-apa juga gitu. Selama kita tidak ekspor. Tuh. Nah, jadi yang dikhawatirkan PLN itu adalah kita melakukan ekspor. Contohnya begini. Jadi misalnya saya punya grid connect. Saya di rumah saya pasang ya grid connect inverter ini ya, grid connect sistem ini ya. Jadi ini PLTS. Kemudian saya punya banyak kan jualannya itu inverter. Ini lambangnya inverter kayak gini ya, grid tie. Nah ini gridnya PLN nih. Grid. Nah, kemudian ini rumah saya nih, apa namanya? Wah, ada beban-bebannya kan, ada lampu, ada kulkas, macam-macam ya, electrical load lah gitu. Nih, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nggak pakai baterai. Jadi berapa yang kita produksi dari PLTS itu masukkan ke jaringan, menurunkan daya yang dari PLN, membantu gitu. Nah, meteran PLN itu ada di sini. Nah, ini KWH meter PLN. Tuh. Jadi misalnya nih satu kasus
Beban ini 1000. Lagi 1000 watt nih. Yang ini produksi 400. Maka 600 dari PLN. Nah, gitu. Jadi turun kecepatan apa namanya? Putaran atau kalau yang sekarang tuh apa namanya? Denyutnya itu tidak cepat gitu ya. Kedipnya itu turun. Kenapa? Karena sebagian dayanya itu di-provide oleh solar cell. Nah, jadi seakan-akan PLN melihatnya beban itu bukan 1000, tapi beban itu adalah 600 gitu. Nggak apa-apa kan, itu kan terserah saya di belakang meter. Mau saya pasang apa aja sebenarnya nggak apa-apa. Kalau rumah sebenarnya nggak ada ini, tapi kalau perusahaan itu ada ya. Jadi pada saat kita mau masang itu ada namanya SLO. Nah, itu harus ngelis beban apa aja yang ini. Tapi kalau rumah kan enggak. Sebenarnya rumah tuh ada SLO-nya juga sebenarnya kalau sekarang. Sertifikat layak operasi. Ada juga ya sekarang. Nah, Kalau mungkin mau masalah pribadi itu Pak, karena kan ya bisa cuma masalah pribadi, cuma kalau urus SLO kan harus ke vendor dan sebagainya. Gitu. saya ini ngurus nih SLO dan boleh. Yang masang ini nih, masang PLTS sama turbin angin di rumah saya. Apa ini yang horizontal? Horizontal. Apa? Anginnya atau Lebih bagus kan? Bisa. Iya. Nah, jadi yang di rumah saya, kasus di rumah saya itu, kalau pagi-pagi beban itu rendah sekali. Ya kan? Lampu-lampu pada dipademin kan? Pagi-pagi. Aktivitas tuh belum banyak pagi-pagi itu. Microwave belum nyala kayak gitu kan. Ya, banyak lampu yang dipadamkan, mungkin komputer belum menyala, TV juga mungkin masih padam. Tapi ini pas pandemi ya, pas pandemi kemarin itu kan pada di rumah tuh anak-anak itu kan belajarnya. Jadi mereka cuma pakai laptop gitu. Apa namanya? TV nggak nyala gitu. Nggak ada komputer desktop juga kan. Rendah sekali. Rendah sekali. Pada satu ketika mungkin rendah sekali, kulkas lagi, kan kulkas itu kan nyala mati gitu kan. Pada mati. Jam 8, jam 9 produksi solar tuh tinggi. Panas gitu. Itu bulan Juli, Agustus panas sekali ya. Itu si putaran meterannya itu kan biasanya ke kanan. Ini ke kiri. Saya filmin tuh. Ada di sini nih. Wah, nggak boleh ini kan. Ini nggak boleh. Ini yang tidak diinginkan PLN. Kita ekspor. Karena PLN itu infinite. Nanti kita bahas ya. Infinite bus itu bisa menerima, bisa memberikan power. Bisa. Jadi pada saat kita ekspor itu, sebenarnya yang nyerap tetangga kita. Tapi karena meterannya ada di sini, maka putarannya membalik. Tapi si counternya itu tetap nambah. Rugi saya. Rugi. Harus diganti dengan ekspor impor. KWH ekspor impor. Nah, jadi saya lihat itu, wah, saya nyalakan TV yang sebagainya supaya dia punya. Tapi kalau lagi pas 0 itu pas sama gitu ya, lambat sekali. Wah, ini sangat menguntungkan tuh. Itu nyala semua kita bilang. Itu pas jam 11, jam 12 sampai jam 2 kayak gitu tuh. Jadi seimbang tuh antara beban yang kita pakai sama produksi solar itu. Oh, padahal beban banyak nyala dari solar cell itu. Kenapa gitu, Pak? Hah? Harusnya gitu kan? Pengennya. Nah, tapi PLN nggak mau kalau yang ke kiri itu. Nggak mau ada sumber lain. Karena kan kita seperti punya pembangkit di dalam rumah kita. Makanya supaya itu terbatasi, muncullah angka 15 itu. 15% sampai 20% itu. Gitu. Tapi ini sebenarnya salah konsep ini. Ini tuh turunan. Yang penting itu adalah tidak ekspor. Itu sebenarnya konsepnya. Tidak ekspor ke arah PLN. Nah, oleh karena itu, tahun kemarin sebenarnya mulainya, saya suruh mahasiswa buat tugas akhir. Ini kan solar cell-nya kan banyak modulnya. Di rumah itu ada 3 ya. 3 modul. Karena 600 watt kecil sebenarnya. 3 modul 200, 200, 200.
dibuat supaya tidak ekspor. Jadi kalau misalnya dia detect beban di dalam rumah itu rendah dan itu produksi solar cell melebihi dari beban di rumah, maka si modulnya itu lepas satu. Lepas satu, turun nanti produksinya. Masih lebih juga, lepas satu. Nah, ini tugas akhir mahasiswa. Ada yang bagus, udah berhasil dia. Nanti kemudian kalau misalnya beban itu naik, hidupkan lagi. Dan kita dapat tuh. Jadi produksi solar cell selalu lebih rendah selalu di bawah pembebanan. Jadi kita tidak pernah melanggar peraturan. Nah, seandainya itu ada sistem itu, nggak akan muncul 15%, 20% ini. Nggak perlu ada. Jadi ini subject to judicial review. Kira-kira gitu. Nggak ada alasannya. Itu mungkin dari rule of thumb aja, sekitar itu tidak akan pernah ekspor. Padahal sebenarnya bisa aja. Beban nggak ada sama sekali, solar cell nyala, bisa jadi terjadi juga ekspor itu. Iya kan? Walaupun cuma 15 atau 20% dari kapasitas terpasang. Jadi yang paling penting itu tidak ekspor, itu harusnya bahasanya gitu. Tidak boleh ekspor. Karena dari rule of thumb aja kayaknya kalau misalnya 20% maka tidak akan pernah ekspor kayak gitu mereka mikirnya. Padahal kalau misalnya saya padamkan semua, solar cell nyala, tetap ekspor. Gitu loh maksud saya. Tetap ekspor dia. Jadi bahasa sebenarnya adalah harusnya tidak pernah ekspor. Nah ini tugas akhirnya mau saya kembangin. Karena kalau memadamkan, ini kan cuma 3 ya. Saya pengen buat agak banyak, N buah. Dan juga sebenarnya harusnya tidak dipadamkan, tidak dilepas. Tapi diubah titik kerjanya. Nah ini butuh pengetahuan mengenai karakteristik arus tegangan dari solar cell. Udah bahas kemarin ya, ada karakteristik arus tegangan ya. Nah itu titik kerjanya itu bisa diubah tuh. Biasa di sini, kita ubah di sini misalnya, turun tuh dayanya. Gitu. Jadi kembalikan dari MPPT. Tidak MPPT dia. Menghindari MPPT. Kalau misalnya beban di rumah rendah. Tapi kalau bebannya tinggi, ya nggak apa-apa MPPT aja. Nah, jadi ini ceritanya yang 15-20% itu ya. Menggunakan PPT. Kalau yang biasa kan MPPT dari si grid tie-nya, saya sih ikut aja. Dia naik pelan-pelan tuh. Ikut MPPT, si grid tie-nya MPPT dia. Ada algoritma MPPT di dalam. Nah, ada MPPT. Ya. Ini tanpa baterai nggak? Kalau baterai itu mahal. Jadi kalau kita pasang baterai, itu harga si sistem ini naik 2 kali lipat. Sehingga nanti break even point-nya, break even apa sih? BEP-nya tuh 2 kali lipat gitu, panjang. Ini kalau sistem kayak gini, itu 7 tahun balik modal saya. Karena setiap hari itu sekitar 2,5 kWh saya dapat dari sini. Lumayan kan? 2,5 kWh. Nah, paling bagus juga sebenarnya dipasang pada sistem meteran PLN yang itu loh, yang prabayar itu. Masalahnya saya ini pasca bayar. Pasca bayar itu ada abonemen. Ada abonemennya. Yaitu 40 jam dikali kapasitas terpasang. Dipakai nggak dipakai, kita harus bayar 40 jam kali kapasitas terpasang. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang prabayar, itu nggak ada. Cuman kedip-kedipnya aja cepat atau lambat itu. Jadi kalau pakai solar cell begini, maka nanti lebih lama itu kita. Si prabayar itu lebih lama ininya. Ngisi laginya lebih lama. Oke ya. Kira-kira gitu. Tapi ada masalah kayak tanpa baterai langsung ke grid. Nggak ada masalah. Kalau inverternya grid tie atau grid connect, salah. Kalau nggak kayak kita nih menggunakan PPT yang profesional itu, apakah perlu baterai atau bisa langsung keluaran dari PPT ini langsung masuk ke inverter? Ini MPPT beda dengan grid tie ya ininya ya, konsepnya ya. Jadi grid tie itu adalah
satu algoritma di dalam konverter atau inverter itu supaya bisa sinkron dengan tegangan PLN. Karena kalau kita ingin connect ke PLN itu harus synchronize sesungguhnya. Tapi sebenarnya konsep synchronized inverter itu tidak sama dengan kalau kita punya generator. Nanti saya jelasin nanti. Ya. Rumah pakai tenaga hidup kayak mana? Bukan gitu. Bukan. Ada solar Bakal apa? solar. Solar Dakar nanti saya bahas di agak-agak ujung kuliah. Tapi baru sedikit ini kita ini. Ya. Apa namanya? Apa sih rooftop ya, rooftop solar saya ini kan sedikit masih di Indonesia nggak ini. Kalau di luar negeri sudah terjadi Dakar itu 5 giga dalam 3 jam ya. Pada saat setelah jam 2 itu, jam 2 siang, itu produksi solar cell turun drastis kan. Sampai jam 5 itu turun drastis. Padahal pembangkit-pembangkit itu karena banyak dari solar cell jadi banyak yang padam. Tiba-tiba dalam 3 jam itu tuh 5 gigawatt turun. Karena solar cell-nya produksinya hilang. Berarti kan harus ngidupin pembangkit nih, supaya stable tuh si power system. Ngidupin pembangkit itu tidak seperti cek tombolnya. Nah, akhirnya karena nggak bisa menyala seperti itu pembangkit itu, akhirnya mereka melakukan standby operation. Jadi nyala tapi nggak berbeban. Itu ruginya minta ampun. Bakar batu bara. Anda lebih tahu kan mesin. Ya kan, efisien itu rendah sekali. Habis jadi panas saja. Hanya untuk memutar, hanya untuk standby. Supaya cepat masuk ke sistem kan. Sebenarnya hot standby kan menyebutnya. Jadi standby tapi tidak berbeban. Kan efisiensinya rendah sekali. Nah, di Jerman kan sempat tuh apa namanya ada semua pada pasang rooftop itu. Ada fit-in tarif yang menarik lagi kan. Dibeli lebih mahal waktu itu ya. Pada pasang kan. Nah, menyebabkan ini ketidakstabilan power system. Nah, si Jerman ini karena gengsi kali ya pemerintahnya. Itu mengganti pembangkit-pembangkit dengan pembangkit cepat. Jadi pakai gas, tapi reaksinya cepat. Tahun 2000 berapa itu ya? Saya pada presentasi itu orang-orang Jerman itu di Indonesia pembangkit cepat itu. Tapi sekarang mereka juga kerepotan kan, akhirnya dihilangin tarifnya dan sebagainya. Ini disrupsi ya kalau saya lihat ya. Tapi engineer-engineer nggak siap. Nggak semua memahami bagaimana cara konverter bekerja. Gitu. Makanya ada kuliah ini. Iya. Kuliah ini tuh dimulai pada saat teman-teman itu masang solar cell di Papua. Dapat duit dari Belanda, masang solar cell di Papua, di mana di Papua itu di kantor wali kota atau bupati gitu. Di situ ada genset pakai solar, pakai diesel. Pada saat mau gabung, terkoneksi dengan diesel nggak bisa. Untung ada proteksinya, lepas terus. Akhirnya pisah antara solar cell dengan diesel punya beban masing-masing. Nah, makanya ada kuliah ini. Kira-kira gitu. Harus memahami, nanti kita bahas namanya konverter. Bagaimana cara kerja konverter. Nah, ini kemarin udah ya sebenarnya saya bahas sistem 3 fasa ya. 3 fasa berarti ada 3 buah. Nah, ini. Kemudian ada sistem seimbang, sumbernya seimbang dan bebannya seimbang. Nah, udah ya. Tapi yang konsep perbaikan faktor daya itu penting. Penting untuk dipahami. Nah, satu hal yang penting dipahami juga atau diketahui juga dari sistem 3 fasa itu adalah ada tegangan fasa netral, ada tegangan fasa-fasa. Ya. Nah, seperti yang kemarin mungkin sempat saya bahas bahwa hubungan
tiga buah sumber tiga fase ini, ya, itu adalah ada yang Y, ada yang delta. Ya. Oke, pakai ini aja. Lama. Karena ada tiga buah sumber. Tiga buah sumber itu. Nah ini positifnya maksudnya adalah kalau di berita ini ada titiknya kira-kira gitu kalau di berita apa ya. Nah kalau dia dihubungkan punya common point seperti ini, nah ini namanya hubungan Y. Nah, dihubungkan di satu titik. Titiknya namanya titik netral. Nah, titik netral bisa dihubungkan ke sana atau tidak. Ada yang dihubungkan, ada yang tidak. Atau dihubungkan melalui satu impedansi, bisa jadi. Tergantung dari jenis-jenisnya. Ada yang langsung hubungan ke tanah langsung. Jadi grounding netral. Misalnya saya hubungan ke tanah. Tanah ya, tanah bumi ya. Ya. Jadi netral bisa dihubungkan ke bumi, bisa tidak. Nah, ini namanya hubungan Y. Tapi kalau misalnya yang punya tiga gitu, yang positif dihubungkan ke sini. Positif yang ini dihubungkan ke sana. Positif yang sana dihubungkan ke sini. Ada hubungan delta. Namanya delta. Dari dua hubungan. Connection ya, bagaimana kita menunjukkan sumber. Beban juga sama. Kalau dia punya common point seperti ini, ini namanya hubungan Y di beban atau hubungan delta di. Kalau kita lihat hubungan ini, Y ini, tegangan itu ada dua jenis. Tegangan, saya sebut RST. Kalau kita lihat RST, R ke netral atau R ke S tegangan. Nah, tegangan R ke netral adalah tegangan fasa netral atau line netral. Ini namanya fasa atau line. Kalau di buku-buku phase atau line. Nah, itu netral. Ada tegangan fasa-fasa, phase atau line to line voltage. Jadi RTS, itu tegangan. Nah, yang 220 itu adalah fasa netral. 220. Yang 380 itu fasa-fasa. Nah, sering dengar, saya beli motor tegangan 380. Nah, itu fasa-fasa. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Ya. Ini mungkin ngulang aja ya. Nah, ini ya. Jadi fasa netral AN ya. Di sini 220. Tegangan fasa-fasa itu yang ini, PAB. 380 lebih panjang. Fasornya lebih panjang. 80. Kira-kira gitu. Nah, kalau orang PLN ngomong, tegangannya 20 kV, itu tegangan apa? Fasa netral atau fasa-fasa? Mana orang PLN? Enggak ada. Fasa-fasa. Line to line. 20 kV itu fasa-fasa. R ke S. S ke T atau T ke N. Mereka jarang sekali menggunakan tegangan fasa netral. Nyebutin 220 itu jarang, mereka nyebutnya 380. Tegangan rendah berapa? 380 kata dia. Jadi tegangan sebutan adalah fasa-fasa. 150 kV, tegangan apa itu? Fasa-fasa. Betul. Itu ya. Supaya nyambung kalau ngobrol dengan orang PLN. Berapa tegangannya? 20 kV. Atau bear in mind itu 20 kV adalah fasa-fasa. Nah ini ya, jadi VAN itu 220.
VBN 220, PCN 220. Antara A, B, dan C kan berbeda fase 120 derajat. Ya. Kalau VAB berarti VA dikurang VB. VAB. Ini pelajaran SMP ya. VAB adalah VAB sama VA dikurang VB. Nah, atau VAN dikurang VBN ya. Kalau misalnya dia punya kita ambil satu titik referensi yang sama. Ya, dengan VA ditambah minus VB ya, gitu ya. Jadi VAN-nya ini minus VB-nya mana di sini? Nah, gitu. Ya kan? Titik ini. Saya tambahin pakai ini aja. Ya. Nah, ini minus VB nih. Nah, ini minus VB ya. Nah, ini minus VBN. Saya jumlahkan sekarang VAN ditambah minus VBN jadinya ini. Nah, itu yang hijau. Nah, gitu caranya. Apa kan? VAN ditambah minus VBN jadi VAB. Lakukan yang lain, VBC dan VCA. Nanti dapat yang hijau-hijau itu, yang VAB, VBC, dan VCA. Dan kebetulan mereka juga berbeda fasa 120 derajat. Cuma tegangannya lebih besar. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini 3 fasa. Jadi 380 kan fase tuh fase. Ya. Saya baca di kata untuk kompresor itu motornya itu range gitu Pak. Jadi dari 30 sampai 100. 420. Oh iya. Itu artinya apa Pak? Range itu. Artinya tidak semua negara pakai 380. Enggak semua negara. Jadi tegangan 220 itu standar Eropa 20. Tapi Amerika 230. Ada yang 240. Sehingga tegangan fasa-fasanya bukan 380 dia. Ada sampai 400, ada 410. Jadi dia bikin peralatan supaya bisa dipakai di berbagai negara. Kira gitu. Oke. Amerika 230 pakainya. Tapi adapter kita kan ada range-nya tuh bisa sampai 250 bisa. Colokin masih nyala jadi. Nah, udah ya 3 fasa. Jadi nah ini delta dan sebagainya Anda bisa lihat. Nah, sekarang ngukur daya. Ukur daya itu harus dilewati oleh arus dan tegangan meter, watt meternya itu. Ya. Jadi dia harus bisa ngukur ini. Ini watt meternya ya. Karena 3 fasa, normally kita membutuhkan 3 buah alat ukur. Kemudian dijumlah. Tapi sebenarnya nggak harus sebanyak itu. Bisa juga melakukan ini. Pakai 2 alat ukur bisa. 3 fasa. Salah satu fasa jadi tegangan referensi. Ini secara intuisi nggak bisa diterima. Kurang bisa diterima. Tapi secara matematik benar hasilnya. Nggak aneh. Jadi ini misalnya contohnya ini. Jadi mengukur tegangannya. VAB. Secara intuisi enggak ini ya. Harusnya arus A, harus pada line A, tapi tegangannya VAB. Nah, ini juga sama. Ukur tegangannya VCB ya. Jadi kalau VB jadi referensi, maka tegangannya bukan VC, bukan VBC, tapi jadi VCB. Yang diukur VCB. Harusnya harus C. Nah, ini kalau dijumlah, itu sama dengan yang tadi. Yang 3 buah alat ukur. Nilainya sama hasilnya. Kurang intuitif tapi bisa menghemat alat ukur. Kira-kira gitu. Sedangkan yang B, VBB itu 0. Dikali arus B, 0. Jadi ini menjadikan salah satu fasa menjadi titik referensi. Bisa ini ya, terima ya, maksud saya ya. Jadi apa itu sebabnya?
Itu sangat mudah untuk penggunaan tadi 20 HP itu menggunakan yang tes lain agar memudahkan. Salah satunya itu ya. Jadi dengan begitu kita mengurangi jumlah alat ukur. Jumlah alat ukur berkurang. Kemudian sistem PU. Sistem PU ini digunakan karena kita menghindari bilangan-bilangan besar. Misalnya gini, saya punya satu pembangkit 10 MVA. 10 MVA. Pembangkit 10 mega gitu ya. Nah, tegangan 150 kV misalnya. Tegangan 150 kV. Terus nanti turun tegangannya. Di titik itu turun tegangannya jadi berapa? Tegangannya berubah jadi 130 kV. Itu panjang ngomongnya. Jadi orang akhirnya turun jadi 0,9 PU. Jadi disebut apa namanya, dijadikan satu bilangan sebagai relatif. Misalnya 10 MVA jadi daya relatif, dianggap 1 PU. Tegangan 150 kV dianggap 1 PU. Nanti kalau kita ketemu tegangan yang lain, itu relatif terhadap dia. Gitu. Itu aja sebenarnya satu. Cuman ini bagi sebagian banyak orang, bagi banyak orang cukup membingungkan. Ya. Makanya saya nggak mau bahas ini di kuliah. Biar anak elektro aja. Karena kalau sudah menggabungkan dua sistem, saya pakai 10 MVA nih. Kemudian ada sistem baru interconnect, tapi dia 5 MVA. Mau pakai yang mana? Sebagai base-nya, acuannya. Dan kemudian bisa kita tuh berubah-ubah sistem ini. Pakai trafo, 150 kVA jadi 20 kVA. Berubah tuh. PU-nya sekarang pakai 20 kVA misalnya. Mau berubah semua. Tapi prinsipnya seperti itu. Supaya kita ngomong itu punya sense. Ya kan kalau orang engineer kan harus ada sense of engineer. Kalau orang sense of engineer-nya apa? Bisa membayangkan misalnya 10 HP. Power 10 HP itu berapa sih? Orang elektro nggak bisa bayangin. 10 horsepower. 10 HP. Kami bisa bayangin 10 kW bisa. Tapi 10 HP. Contoh misalnya orang Inggris. Berapa jaraknya? 1 mile. Apa ya? 1,6 kilo kan? Kalau disebutin 1,6 kilo baru oh segitu jauhnya. Itu sense of engineering. Engineering kayak dulu ada pembangunan jalan tol zaman Soeharto dulu. Kan dibangun oleh orang Jepang kan. Karena orang Jepang pengen jual mobil. Toyota itu kan sebenarnya sejak zaman itu. Dia nggak mau bikin rel orang Jepang itu. Dia maunya bikin jalan tol. Supaya apa? Mobilnya laku. Politik negara-negara kan gitu. Jadi banyak sekali pembangunan jalan tol waktu itu. Nah, jadi orang Jepangnya pada kesini kan. Engineer juga sama. Jadi sudah dicampur. Tapi pegawai-pegawai apa namanya yang tukang-tukangnya kan banyak orang Indonesia. Bawah-bawahnya itu. Ini sudah Pak dicampur. Seorang Jepang masukin tangan. Pulang kapur gitu. Tangannya jadi kayak alat ukur. Itu sense of engineering. Karena pengalaman sekian puluh tahun. Sini juga teknisi sini. Megang teguh 220. Iya. Beneran. Dia langsung dia beli 220 nih. Saking lamanya itu kerjanya. Engineer terus kayak gitu nanti. Engineer itu. Jadi bilangan-bilangan itu matematik itu cuma alat bantu. Alat bantu kita. Tapi setelah kita lama berkecimpung itu udah tahu kan. Nah itu yang mahal. Mahal itu. Membentuk orang seperti itu mahal itu harganya. Bisa seperti itu. Nah ini ada PU kalau di sini. Per unit system. Itu memudahkan kita punya sense. Oh itu sekian. Tapi kalau tegangan turun 60 kV itu kan misalnya 70 kV berarti itu tinggal setengah PU, nggak boleh itu. Dari 110 kV deh. Nggak boleh. Terlalu dalam tentunya. Oke ya. Nah, jadi ini basic
dari elektrik yang saya ulangi, saya brief ulang supaya ada beberapa basicnya mungkin nanti setelah setelah beberapa kuliah berikutnya. Anda tanya dulu. Nah, kalau daya, ya, daya watt, kemarin udah ada contohnya tuh, yang tabel ya. Jadi kalau Anda berhadapan dengan daya watt dan daya var, ini juga penting ya. Contoh yang ini kalau masih ingat. Nah, daya watt dan daya var itu, dia berada dalam satu sumbu. Sehingga kalau dalam satu sistem, sesama daya watt boleh dijumlah. Karena berada satu sumbu X, atau sumbu real. VAR itu juga dalam satu sumbu, yaitu sumbu imajiner. Jadi kita boleh jumlah secara skala. Tapi VA, daya S, itu nggak bisa dijumlah skala. Kenapa? Karena dia punya arah. Misalnya saya punya nih ya, satu alat 2 VA, 200 VA, 300 VA, 400 VA. Saya nggak tahu cost-nya, nggak bisa dijumlah tuh. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu di mana titik faktor dayanya. Saya bisa jumlah setelah saya tahu P dan Q-nya masing-masing. Jadi jumlahkan dulu P-nya, jumlahkan dulu Q-nya, baru nanti dapat PA total. Nah, ini common mistake. Sehingga dalam standar IEEE, common mistake-nya diakomodir. Ngerti nggak? Kesalahan malah diakomodir. Aneh. Contoh misalnya, kesalahan diakomodir ya. Kalau dalam elektro ya, AC voltage. Itu kesalahan yang diakomodir. AC itu panjangannya apa? Alternating current. Aneh. Alternating current voltage. Tegangan arus, arus tegangan. Itu kesalahan yang diterima. Namanya common mistake yang acceptable common mistake. Dibuat istilah. Bukan toleransi. Kalau toleransi kan ada ukurannya gitu ya. Sekian masih diterima. Enggak, itu kesalahan yang diterima. AC voltage. Tegangan tapi AC-nya current kan. Nah, dimaklumi, saya yang dimaklumi. Jadi dalam IEEE standar menjumlahkan VA itu ada namanya arithmetic current power. Jadi jumlahkan langsung aja. Nah, tapi kalau di praktek di lapangan saya nggak pakai itu, saya pakai vektor itu. Jadi semuanya diurai dalam P dan Q, baru nanti dicari VA-nya. Ya. Itu common mistake yang perlu diketahui. Tapi di IEEE tahu ya, IEEE itu kalau di elektro itu adalah asosiasi profesi. Ya, asosiasi mungkin kalau di mesin ASME ya. ASME ya. ASME. Nah, itu mirip IEEE kalau di elektro. Asosiasi profesi, salah satunya itu mereka mengeluarkan guide atau recommended practice atau standard. Keluar dari situ. ASME ya. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke generator sinkron. Mana ya? Oke. Oh, ini jamnya salah ya? Absen ya? Bentar. Absen.
Mana ini absennya? Oh, ini. Tanggal sini ya. Sinkronos. Udah ya. Nah, ini kita beralih kepada pembangkit ya. Saya di kompresor. Hmm. Kompresor itu kan load unload, kecuali yang big bone-nya gitu. Big bone-nya dia selalu load terus. Di beberapa kompresor unload-nya bisa sampai 0, Pak. Tidak ada konsumsi listrik. Itu kalau dipasangin kapasitor bank itu kira-kira BAP-nya berapa, BEP-nya berapa, Pak? Untuk apa namanya, nutupin load unload-nya ini, karena lumayan tinggi gitu kalau itu daya yang dibutuhkannya itu. Harus lepas kapasitornya juga. Gitu. Jadi begitu dia unload, kapasitornya Lepas gitu, Pak. Nggak bisa nutupin itunya, selisihnya Iya. itu. Kan dia begitu load kan tiba-tiba gitu, Pak. Apa namanya, kebutuhannya. Begitu unload pun hilangnya tiba-tiba gitu. Ya, karena kapasitor itu nggak bisa dia tidak berkaitan dengan watt, cuman VAR-nya aja. Jadi pada saat nyala si kompresor itu kan narik watt dan VAR. Nah, misalnya kompresornya 1000 watt, 200 VAR misalnya gitu. Nah, saya pasang kapasitor yang provide 200 VAR, hilang nanti VAR-nya. Cuman 1000 watt aja. Kayak gitu aja. Tapi sekarang misalnya tidak ada VAR sama sekali ya, harusnya si kompresor juga lepas. Kalau nggak nanti dia provide VAR nih si kompresornya. 200 VAR misalnya. Nah, jadi nggak bagus. Jadi sistem nanti merasa ada beban yang nggak perlu. Jadi cuman dia VAR aja, nggak bisa watt ya kompresor. Ya, kita beralih ke pembangkit. Jadi sebelum mau connect ke grid kan, jadi belajar dulu pembagian sedikit, yaitu generator sinkron. Jadi mostly pembangkit di dunia itu oleh generator sinkron. Jadi satu mesin ya, bernama generator dan nama jenisnya sinkron. Karena ada dua, sinkron dan asinkron. Ada dua mesin pembangkit ini. Kalau mesin asinkron itu lebih banyak jadi motor. Tapi kalau mesin sinkron itu lebih banyak jadi generator. Tapi kalau saya mau beli generator asinkron, apa yang didapat? Sama bendanya, motor asinkron itu. Saya pengen beli motor sinkron, bendanya mana? Sama dengan generator sinkron. Sama saja bendanya. Tapi mostly mesin sinkron mostly dipakai sebagai generator. Mesin asinkron mostly dipakai sebagai motor. Gitu. Mostly ya, jadi banyak juga yang tidak seperti itu. Misalnya permanen magnet itu nanti eksitasinya pakai permanen magnet. Nah, nanti kita lihat. Nah, contoh misalnya yang mesin sinkron tapi jadi motor. Itu kereta api cepatnya Prancis, TGV. Itu menggunakan mesin sinkron tapi jadi motor. Contoh mesin asinkron jadi generator. Sekarang banyak. Yaitu pembangkit listrik tenaga angin, Bayu. Itu mostly mesinnya asinkron, jadi generator tadi. Nanti saya jelasin mengapa. Kok bisa? Ada alasannya. Nah, sekarang kita masuk ke mesin sinkron dulu. Mesin sinkron. Mesin sinkron itu konstruksinya seperti itu. Ada rotor dan ada stator. Walaupun rotor stator ini jadi vague ya. Beberapa mesin sekarang itu, beberapa aplikasi itu, yang kita sebut stator jadi rotor bisa. Gitu. Contohnya misalnya Anda punya motor nih. Anda taruh di meja. Kasih tegangan, muter kan? Yang muter kita sebut rotor. Yang diam kita sebut stator, statik kan?
rotor dan rotating dan static gitu. Tapi pada beberapa aplikasi saya pegang tuh si rotornya, yang muter statornya. Jadi fake dia. Tapi ya normally yang dicatu itu adalah stator. Yang berputar itu normally seperti itu, ya. Nah, ini konstruksi. Jadi dia ada stator dan ada rotor. Ini konstruksi rotor nih. Ini gambarnya mungkin nggak begitu oke ya. Coba saya kasih. Coba. Mana ya taruhnya? Integrating. Saya nggak ada ya. Integration. Synchronous machine. Saya nggak ada ya. Sini mungkin ada gambarnya. Ada. Mana ya saya naruhnya? Habis itu. Nah, ini. Oh, Pak. Sebentar ya. Baik, kelihatan ya. Ini enggak ya? Nggak ada, wih. Data. Nih. Ini kali ya. Duh. Saya nyari gambarnya itu. Ada si tembakunya. Nggak ada juga. Ya udahlah, susah nyarinya. Kayak gini aja nih. Nah ini tapi ini magnet permanen ya. Yang enggak magnet permanen. Ya saya gambarin ini aja. Gambarin ke tangan. Sebetulnya kayak gini ya. Kalau ini potong sectional area. Ini cincin ya. Tapi apa namanya? Ini jalannya. Ya nggak kejal sebenarnya, tapi nggak kejal ya. Kemudian ada rotornya. Rotornya itu ini juga sama, panjang di sini. Nah ini berputar di sini. Di sini ada belitan. Misalnya belitan yang satu pasang. Belitannya kayak gitu, di anyang gitu. Nah, banyak tapi ya. Nah, jadi putar ini muncul di kanan di sini.
Nah, ini magnet. Itu aja. Nah, kutubnya bisa banyak nih. 2 kutub atau pasang. Bisa 4. Begitu seterusnya. Bisa 6, bisa 8. Nggak mungkin ganjil. Ya. Bisa Anda lihat nih sebenarnya. Ini kutub nih ya, banyak ya. Ini berapa nih? 8 kutubnya nih kayaknya. Nah, ini 8 ya. Ini rotor nih. Ini rotor. Nggak kelihatan. Pointer options. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya guys. Nah, ini 8. Nah, ini rotornya. Ini pakai belitan ya. Bukan magnet permanen. Nah, kalau menonjol seperti ini kutubnya kayak itu. Ini disebutnya salient. Ada juga yang tidak menonjol kutubnya, itu distributed. Banyak gitu kutubnya. Itu biasanya untuk generator-generator yang diputar oleh sesuatu yang pelan. Misalnya air atau angin. Yang relatif pelan. Tapi kalau oleh turbin kan kencang. Jadi biasanya pakai kutub yang menonjol seperti ini. Nah, satu kutubnya itu begini bentuknya. Taruh di situ. Nah, ini belitannya yang ini nih. Tuh. Nah, sedangkan, nah ini sebutnya non-salient ya. Banyak nanti ini kutubnya. Tiga fase itu nanti ininya. Belitan ini. Ini kan baru satu fase saya gambar. Fase. Nah, kemudian saya taruh lagi fase berikutnya di sini. 20 derajat secara ruang. Nah, gitu. Misalnya A ya, sama aksen. Nah, ini B, B aksen. Secara ruang berbeda 120 derajat. Satu lagi di sini. Ini C, B aksen ini. Nah, jadi ada 3 buah belitan. Jadi si ini berputar, muncullah tegangan di A aksen, di B aksen tegangan, C aksen tegangan. Independen tegangan mereka itu. Karena posisinya berbeda secara ruang, maka yang lain telat gitu. 120 derajat. Gitu aja. Nah, belitannya jadi ada 2 kan kalau misalnya yang di stator itu, ya, kita nyebutnya belitan jangkar, misalnya armatur, armature. Armature. Jadi belitan kan gun atau coil, jadi armature coil atau armature gun. Ya. Nah, kalau rotornya itu kan harus magnet. Nah, bisa pakai magnet permanen. Tadi ini bilang magnet permanen. Bisa. Tapi tidak bisa saya ubah-ubah medan magnetnya. Dan nanti berubah dengan waktu. Magnet permanen itu. 10 tahun lagi berubah dia. Itu yang tidak disukai dari magnet permanen. Tapi keuntungannya apa magnet permanen itu? Hah? Yang paling penting geometric size-nya. Jadi kalau pakai lilitan itu untuk menghasilkan 1 Tesla itu besar lilitan itu. Tapi kalau magnet permanen kecil aja deh, 1 Tesla bisa keluar. Jadi geometric size kalau kita pakai magnet permanen jauh lebih kecil. Makanya motor-motor untuk mobil listrik itu pakai magnet permanen. Banyak yang pakai magnet permanen apa? Supaya hemat tempat dan ringan. Jadi nggak ngabisin berat gitu, space dan berat. Nah, tapi kalau untuk Kalau yang nanti yang less cooking. Apa? Yang itu berarti yang less cooking. Low RPM itu Gesekan drastis. ada alasan lain low RPM itu. Bisa kebalik Pak ya, maksudnya Pak ya. Ya? Dan tadi yang apa untuk rotornya itu bisa kebalik magnetnya yang antara North sama utara selatan di ruang ini. Bukan bisa maksudnya bisa kebalik. Tadi Bukan bisa kebalik, hilang. hilang. Hilang medan magnetnya. Berubah deh, bisa hilang. Kalau magnet permanen. Jadi harus di treatment lagi. Kan bisa dibikin tuh magnet permanen itu. Ya. Hilang. Ya. Tapi kalau pakai belitan kan enggak. Ya. Saya membentuk magnetnya itu dari lilitan.
Nah, masalahnya kan generator ini kan umurnya panjang. 50 tahun, 70 tahun. Kalau pakai magnet permanen kan, aduh. Tapi kalau mobil oke. 10 tahun kan orang udah ganti mobil lagi. Nah, gitu. Jadi boleh lah magnet permanen. Dan mengejar apa namanya? Jadi lebih duluan aus rotornya daripada statornya gitu. Bukan aus, hilang aja mah magnetnya. Kalau dikasih itu kan sekali lama. Oleh suhu turun. Jadi kalau magnet itu panasin, tiba-tiba hilang magnetnya. Dan belum tentu balik lagi. Yang misalnya jadi dingin, belum tentu balik lagi dia. Belum tentu ada magnet lagi. Nah itu. Jadi orang pakai belitan. Belitan untuk membentuk magnet itu pakai belitan. Jadi ini berupa belitan seperti yang ini. Jadi belitan. Ini kawat salah. Belitan. Nah, karena ada belitan tadi yang di stator itu yang menghasilkan tegangan sebutnya armatur. Kalau yang belitan itu penghasil medan magnet namanya field winding. Field coil atau field winding atau field wound. Field medan. Sebutnya belitan medan. Jadi ada belitan jangkar, adalah belitan yang menghasilkan tegangan yang terinduksi oleh tegangan oleh belitan medan. Itu belitan jangkar. Tapi belitan yang menghasilkan medan magnet untuk nanti menginduksi belitan berikutnya, belitan sebelahnya disebut belitan medan, field winding. Bisa diatur Pak? Bisa. Itunya. Bisa dari arus. Arusnya DC harusnya. Jadi ini nanti dikasih arus nanti. Saya gambar lagi untuk dua foto ya, saya gambar. Kita pasang juga. Nah, nanti terminalnya dikasih arus DC pakai tegangannya. Jadi lah barang katanya. Jadi diputar. Jadi kita apa? Jadi untuk starter ya, Itu apa? ya kan butuh listrik dulu ya. Ya, ada listrik untuk dapat teman-teman yang magnet daya. Tapi itu daya reaktif inputnya kita. Temperatur nanti tidak langsung berhubungan dengan, ya itu sebenarnya nggak begitu besar ya. Jadi daya yang menjadi yang terjangkit oleh pada belitan medan itu kita nyebutnya daya reaktif. Ada daya aktifnya karena ada resistansi ya kecil tadi. Jadi kita nyebutnya itu maksudnya daya reaktif. Karena dia produce sesuatu yang yang sebenarnya itu dihubungkan ke daya reaktif. Daya aktifnya itu nanti gerakan itu turbin. Daya aktifnya itu adalah yang disebabkan oleh turbin. Itu daya aktif. Itu yang horsepower-nya. Nah, itu jadi watt. Sedangkan yang untuk menyebabkan medan magnet di belitan medan itu hubungannya ke daya reaktif. Ya. Susah ya bayanginnya ya. Tapi kira-kira gitu nantilah. Ya. Nah, jadi kira-kira strukturnya begitu. Gampang. Saya punya magnet, saya putar di dalam ruangan di mana si medan magnet itu akan menembus sebuah belitan. Ya kan gitu kan? Waktu kita SMA belajar gitu ya. Nah, jadi ada belitan ditembus gitu. Kemarin udah rasanya belum? Udah ya? Sini ya. Sini ada nggak ya? Ada. Nah, tapi kira-kira gitu ya prinsip kerjanya. Nah, udah lewat ya. Sedikit lagi ya, semenit lagi. 2 menit. Nah, si belitan medan ini kita sebut dia disuplai oleh satu sistem. Kalau di sini kan cuma baterai saya gambarnya. Tapi kalau di generator beneran kita nyebutnya itu sistem eksitasi.
Jadi ini sistem yang memprovide arus dalam untuk bidangnya. Sistem sendiri, namanya ES, excitation system. Eksitasi. Nah, eksitasi ini berbagai macam jenis. Ada salah satu jenisnya ini. Dia pakai slip ring, kan? Ini selalu hubungan dengan sinukus, ini bergerak. Dan ada namanya karbon. Nah, ini mungkin agak detail ya, tidak terlalu detail. Tapi kadang-kadang sering pernah juga saya mengerjakan satu problem ya di pembangkit Indramayu itu. Buatan Cina kebetulan. Ini namanya brush namanya, sikat dari kanan. Kan gesekan. Jadinya sudah harus diganti. Ganti yang buatan mana gitu, pasang merah deh. Berarti resistansi brushnya itu lebih besar dibanding yang aslinya, yang orinya gitu. Dan harus diganti yang benar ya. Jadi problem-problem ini apa namanya di lapangan yang nyata ya, itu terjadi gitu. Nah ini nggak bagus, sistem ini memang untuk biasanya digunakan untuk yang kecil pembangkitnya. Jadi untuk pembangkit yang besar biasanya kita nggak pakai brush atau slip ring seperti ini, pakainya ini, pakainya apa namanya yang ikut berputar. Jadi ada generator kecil yang terhubung ke generator besar kita, ada generator kecil lagi. Nah, si generator kecil ini menghasilkan tegangan untuk excitation system, untuk si belitan medannya. Sebutnya ini generator kita, armatur. Nah ini adalah generator juga sebenarnya, generator kecil lagi. Ini generator kecil, tapi ikut berputar, sehingga tidak perlu ada yang brush sama itu tadi, enggak, ikut berputar dia. Nanti dia menghasilkan arus atau tegangan bolak-balik dengan bolak-balik, bisa arahkan pakai dioda, dapat tegangan DC. Tegangan DC-nya digunakan untuk mencapai input. Nah, pakai namanya pilot exciter. Ini apa ya? Process exciter. Oke, process exciter. Pilot exciter ada satu lagi ya. Ini yang tadi ya. Nah ini. Oh, ini double. Jadi exciter yang tadi untuk mencatu main itu ada exciternya lagi. Ada 3 generatornya. Satunya disebut apa? Yang pertama yang pakai konseptor itu magnet permanen. Mencatu sistem eksitasi. Sistem eksitasi baru mencatu main. Generator. Ini paling, kalau yang gede-gede biasanya pakai ini. Makanya saya bingung juga pas di sana itu. Ini 1 giga, 900 mega kan? 1 mesin itu. 300. Total 1 giga. Ada 3 mesin di Indramayu. Ada 3 generator. Jadi satunya 300. Tapi kok pakai brush, pakai slip ring? Cari-cari literatur ternyata di Jepang ada. Jadi saya pas ngomong nggak enak juga. Biasanya saya bilang kan kalau segede gini nggak pakai brush sama slip ring, harusnya pakai exciter atau pilot exciter seperti ini. Tapi mereka bilang ada Pak di Jepang. Jadi malu saya. Tapi dia tahunnya saya bilang tahun berapa itu. Karena yang besar biasanya pakai ini. Jadi nggak ada lagi gesekan dia. Semuanya ikut berputar. Gitu. Nah, ya. Oke, magnet permanen yang terakhirnya. Magnet permanen, tapi kecil. Artinya kalau saya ganti gampang. Jadi jangan pakai yang untuk yang besar magnet permanen. Lebih murah lah. Gitu. Ya, deh. Jadi kita lanjutin lagi. Ya. Yuk. Ya. Baru perak. Ya. Ini sebenarnya kuliah dari mana? Ya. Ini saya di sini 20% jadinya. Yang apa saya nggak mau merhatiin absen. Oh, per semester ada kan? Ya, diajar. Buat full boleh.
Cincai aja lah, cincai. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih, Pak.